Jangan lagi kau berhalusinasi, Lakan. Kalau hanya kau yang bisa menggunakan pistol. Berhentilah bertindak bodoh dan jatuhkan senjatamu. Aku sarankan padamu, sebaiknya kau terima kekalahanmu ini. Apa kau pikir? Aku kehilangan? Kau menjadi tidak stabil secara mental setelah menyadari betapa kuatnya aku. Itu sebabnya kau bicara omong kosong. Punam bersamaku. Kau sendirian. Sama sekali tidak terpikir olehku kau akan mampu menahan kekuatanku. Aku akan menjemput Punam. Besok kami akan menikah. Dan kau diundang. Tapi ingat, jangan coba-coba memainkan trik apapun. Atau kau akan mati dan dikuburkan. Aku tidak menyangka kalau pemikiranmu sungguh rendah, Lakan. Tapi matamu menunjukkan kalau kau sangat lemah. Siapa yang bilang aku datang ke sini sendirian? Lihat sekelilingmu sekarang ya. Tunggu! Hei, apa yang kau lakukan? Kau mengarahkan senjata pada anakmu? Aku akan menembaknya bila perlu. Aku tidak gunakan senjata ini untuk anakku sendiri, tapi untuk ketidakadilan. Sebelum menjadi seorang ayah, aku adalah seorang takur. Dan seorang takur sejati tidak bisa menerima ketidakadilan ini. Meskipun pelaku ketidakadilan itu adalah putranya sendiri. Lakan! Ini peringatan terakhirmu. Lebih baik kau menyerah. Menyerah? Aku sama sekali tidak mengenal apa arti kata menyerah, ayah. Tapi sudah terlambat sekarang. Aku juga tidak ingin tahu arti menyerah ataupun tertarik untuk menyerah. Aku hanya mengerti satu kata. Dan sedang aku jalani. Kemenangan. Dan pasti aku akan mencapainya. Dolt. Punam, Punam, kau baik-baik saja? Iya. Dia melarikan diri. Ayo pergi, Punam. Kita harus pulang sekarang. Jangan sampai dia punya kesempatan untuk mencegah kita di perjalanan nanti. Ayo. Lihat itu. Apa toplesnya ada lagi? Ayo, kita lihat. Hei, lihat, itu ada permen. Coklatnya enak. Kenapa bisa ada di sini? Aku juga tidak tahu, tapi ini enak sekali. Lihat, ada coklat lagi. Ayo kita duduk dan makan.
jangan bohong. Kau pasti ambil dari kamar ibu kan? Tidak, aku tidak mengambilnya. Tidak pernah. Ayah kan tidak pernah membawa coklat ini. Dari mana asalnya? Tapi yang ini pasti enak. Makanlah anakku. Aku yang membawakan coklat itu. Ibu bilang kita tidak boleh makan hal-hal yang aneh. Jadi bagaimana kalau rencanaku gagal? Aku tidak punya rencana cadangan. Tidak masalah aku tidak bisa dapat gadis itu. Aku akan menculik anak-anak ini. Harus kudapatkan apa yang kuinginkan. Ayo Gungru, masukkan mereka ke dalam karung. Ambil karungnya. Priom, Semuanya terkendali, Ayah. Lakan tidak melakukan apa-apa. Tapi dia berhasil melarikan diri. Aku baik-baik saja, Ayah. Maafkan aku, Busan. Kau harus terlibat dalam pertarungan ini dan semua itu gara-gara aku. Aku bisa mengerti betapa sulitnya bagi seorang ayah untuk menjaga anaknya sendiri di bawah todongan senjata. Itulah sebabnya aku ingin kau menjauh dari pertarungan ini. Jangan berada di sisiku ataupun di sisi Lakan. Aku harus memihak Bulan. Aku di pihak yang benar. Karena apa yang salah, meskipun aku mendukungnya ataupun tidak akan pernah menjadi benar. Ayah, apa keadaan rumah baik-baik saja? Kita sudah menangkap salah satu anak buahnya, kan? Beraninya kau pengkhianat? Apa yang membuat kau berpikir bahwa kau akan mengkhianati kami dan lolos begitu saja? Kau pengkhianat! Hah? Kau rasakan ini, hah? Mereka semua menipu kami. Mitilas, apa yang kau lakukan? Sudah hentikan. Mereka bekerja untuk Lakan, Ayah. Dia masuk ke rumah dan menyamar sebagai pelayan. Kalian berani mengkhianati kami. Apa yang membuatmu berpikir kau akan selamat, hah? Kami Tilas, tolong jangan pukul mereka. Tolong selamatkan kami, Priam Thakur. Tolong selamatkan kami. Iya. Selamatkan kami. Maaf, Kak. Ini bukan kesalahan mereka. Lakan telah menculik anak-anak mereka. Dia akan menghabisinya. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak berdaya. Tolong maafkan kami. Hingga kalian terlibat dalam permusuhan keluarga kami ini. Silakan pergi. Hidup Priam Thakur. Semoga panjang umur. Aku berutang budi padamu seumur hidup. Kami akan selalu tetap berterima kasih padamu. Kami berjanji padamu. Kapanpun kau membutuhkan kami siap mengambil peluru untukmu, Tuan. Pergilah. Adegan yang luar biasa.
Hidup Priom Thakur. Bila ayah mengizinkan ini, Lakan juga akan datang ke sini dan mohon. Maafkan dia juga saat dia mengatakan hidup Priom Thakur. Ayah akan senang mendengarnya dan mungkin akan dipuji karena sangat penyayang. Mungkin begitu. Apapun yang dilakukan Priom, semua itu benar. Ada kesalahan yang tidak disengaja. Mereka terpaksa melakukan kesalahan itu, kau mengerti? Ingatlah Mitiles. Masalah pribadi kita sekarang telah menjadi topik dan gosip di jalan-jalan. Dan aku sebagai raja, jadi aku harus memastikannya bahwa perselisihan dalam keluarga kita ini tidak berdampak buruk pada orang lain. Aku mengerti, Ayah. Saat banteng bertarung, tanamanlah yang akan menderita. Aku memang belum mendengar pepatah itu. Dan aku yakin sekali Ayah pasti sudah mendengarnya. Sebelum itu terjadi, menjauhkan sapi jantan dari panen adalah tugas raja. Baiklah kalau begitu, terus saja lakukan itu, Ayah. Jauhkan aku dari semua ini. Silakan saja, Ayah. Aku baik menjadi seperti ini. Aku pergi tanpa mengatakan hidup Priom Thakur dan tolong jangan pedulikan. Aku rasa Mitiles tidak senang dengan keputusanku ini, Priom. Tapi apapun yang kau lakukan itu, kau sudah bertindak benar. Bagaimana dengan Punam? Sudah lebih baik. Jaga Punam baik-baik. Karena dia membutuhkanmu sekarang ini. Ya ampun, gambar henna ini terlihat cantik di tanganmu. Itu berarti Priom akan sangat mencintaimu. Aku takut. Semoga dia tidak membahayakan Priom. Kemarahan Lakan, matanya itu, dan juga emosinya sangat menakutkan. Aku pikir tidak akan pernah berakhir. Semua ini, aku yang bertanggung jawab untuk semua ini. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri, Punam. Itu sama sekali bukan salahmu. Gudi sepenuhnya benar. Ini sudah menjadi masalahmu sejak kau kecil. Jika kucing meminum semua susu, kau akan menyalahkan diri sendiri. Aku akan mengatakan bahwa kucing minum susu karena kau lupa memberinya susu. Punam, bukan karenamu aku mengalami semua ini. Kau mengerti itu kan? Jadi itu bukan salahmu. Hah? Kau akan menikah dengan Lakan, ya kan? Tapi orang bodoh itu tidak menyadari betapa baiknya dirimu. Kemudian, ayah memutuskan menikahkanmu denganku. Jadi justru kau menghadapi semua masalah ini karena aku. Dengar baik-baik ya. Jika kebetulan sesuatu terjadi pada diriku, jangan salahkan dirimu sendiri lagi ya. Oke? Priom,
Aku harap kau tidak menikahiku di bawah tekanan. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Saat kau mengatakan bahwa kau tidak bisa menikah denganku untuk mendapatkan Lakan keluar dari rumah. Kau berpikir aku ini aktor yang hebat, ya kan? Aku mohon jangan bercanda, Priyo. Kau ingin aku bagaimana? Jika aku marah, kau akan mulai menangis. Bagaimana aku mengatakannya? Katakan dengan tulus. Aku ucapkan selamat atas pernikahanmu itu, Punam. Aku akan menunggu melihatmu memakai pakaian pengantin. Kau punya banyak air mata, Punam. Kau menitikan air mata dalam sukacita dan kesedihan. Kau akan mati karena dehidrasi. Priam, kau ingin melaksanakan pernikahan. Kenapa kau setuju untuk menikah tiba-tiba? Dengar baik-baik. Aku tidak pernah membuat janji palsu kepada temanmu saat ini. Itu artinya kau telah jatuh cinta pada Punam. Yang aku tahu sekarang ini, aku harus segera menikah dengan sahabat kecilku dulu, Punam. Tunggu, Priam. Maksudmu, jika kau tidak memiliki alasan ini, kau tidak akan menikah dengan Punam? Ya, tidak. Aku tidak akan menikahinya. Pintu? Sony? Apa kau melihat Pintu dan Sony? Belum, Kak? Ada apa? Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi mereka tidak ada. Mereka pasti main dekat sini, Kakak. Tapi bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Sony? Pintu? Kakak, Di mana mereka? mereka pasti sekitar sini. Sony? Pintu? Jangan sampai ibu kehilangan kesabaran ya. Di mana kalian bersembunyi? Sony? Pintu? Pintu? Sony? Maya, ada apa? Anak-anak tidak ada. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Mereka pasti di luar. Kemana mereka bisa pergi? Baik, aku cari. Pintu? Kau jangan diam saja. Budi, Cepat cari di apa yang luar. terjadi? Nenek, kami tidak menemukan Sony dan Pintu. Tidak kutemukan? Kemana mereka? Sony, Pintu. Di mana mereka? Aku sudah bertanya pada penjaga dan tidak ada orang di sana. Mereka tidak mungkin pergi tanpa memberitahu aku. Mungkin mereka... Kita akan menemukan mereka. Jangan khawatir, Maya. Bindia, Gungru. Apa kalian tadi melihat Pintu dan Sony? Kami tidak lihat. Ada apa? Apa ada masalah? Apa semuanya baik-baik saja?
Ada apa? Aku hanya ingin mengabarkan, Priom. Saat ini Sony dan Pintu sedang bermain petak umpet. Lakan, dengar. Jika kau membahayakan nyawa Pintu dan Sony, maka aku akan menghabisimu. Aku pertaruhkan hidupku untuk bertarung dalam pertempuran ini. Simpan kata-kata dan ancamanmu hanya untuk orang lain. Dan dengarkan aku baik-baik. Dengar. Aku mengirimkan video ke ponselmu. Lihatlah sekarang. Dan kemudian putuskan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Lakan, Priom, ada apa? tunggu sebentar. Bangunlah pengembara, hari sudah pagi. Bukankah malam kau terus saja tidur? Orang yang tidur akan kalah. Orang yang bangun akan dapatkan keuntungan. Sony, itu Sony dan Pintu. Bangunlah anak-anak. Ayo bangun. Katakan halo pada kakek dan pamanmu. Mereka masih tertidur. Tapi jangan khawatir. Aku belum membunuh mereka. Mereka hanya sedang tidak sadar. Tapi hanya bertahan selama 24 jam. Jika kau ingin mereka hidup setelah ini, kembalikan Punam padaku sekarang juga. Jika persyaratannya bisa kau terima, kibarkan bendera merah di atap rumah. Jika tidak, maka setelah 24 jam, belilah kain kafan dari pasar. Karena kau akan membutuhkan kain kafan. Nyawa anak ini di tanganmu. Tolong lakukan sesuatu. Kalau anak-anakku sampai terluka, aku pasti akan menghabisi bajingan itu. Nino! Panggil Manjinta kemari sekarang. Ada apa dengan Lakan? Dia sudah berubah jadi iblis. Dia telah menculik anak-anak Maya yang biasa dia bawa di tangannya. Dia biasa memberi makan anak-anak itu. Dan dia sekarang bicara tentang mencekik mereka. Apa yang terjadi dengan keluarga ini, Saira? Tidak ada yang akan terjadi pada anak-anak kita. Kau Maya? Maya! Maya! Maya, Kau Maya? Maya, percayalah, anak-anak kita tidak akan terluka. Maya, mereka tidak akan bisa menyakiti anak-anak kita. Maya, bangunlah. Maya. Mitiles, bawa dia ke kamar. Priom, ambilkan air minum. Jika terjadi sesuatu pada anak-anak, maka ini akan menjadi
hari terakhir kehidupan Lakan. Dengar Punam, cepat ganti bajumu lalu kita pergi ke rumah Tuan Takur. Cari setiap sudut-sudut Begusarai. Ambil masing-masing dari pasukan Lakan. Kalau mereka sampai menolak untuk mendengarkan alasan, gunakan senjatamu untuk membuat mereka bicara. Aku pasti akan menghabisimu. Beraninya kau menyentuh anak-anakku. Padahal aku selalu mendukungmu dan kau. Punamku diambil dariku dan diberikan pada Priom. Tapi kau tidak keberatan. Apa kau mendukungku? Kau memberiku sesuatu hanya ketika kau membutuhkanku. Lebih dari itu, kau tidak melakukan apa-apa. Aku mengerti itu sekarang. Jadi aku minta hentikan drama emosionalmu. Dan mari kita bicara bisnis. Kalau anak-anakku... Iya, aku tahu. Jika sesuatu terjadi pada anak-anakmu, kau akan membunuhku. Jadi simpan saja semua kata-kata itu. Karena itu sama sekali tidak ada artinya bagiku. Aku sudah siap untuk mati. Jadi jangan mengancamku dengan kematian. Dengarkan aku baik-baik. Dalam 24 jam, kembalikan Punam padaku. Dan ambil anak-anakmu kembali. Aku tunggu. Maya. Maya. Buka matamu, nak. Bangunlah. Ayo buka matamu. Bagaimana keadaan Maya sekarang? Dia masih tidak sadar, Punam. Kakak, Ibu, Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Tidak ada apa-apa. Sudahlah. Tidak, jangan bangun. Berbaringlah. Istirahatlah sekarang. Ayo. Ya Tuhan, sudah terlambat. Anak-anak pasti lapar. Mereka pasti ribut jika terlambat makan. Aku akan menyiapkan makanan. Maya, Sony, pintu! Maafkan ibu ya, terlambat memberikan makanan pada kalian. Maya, Ibu sudah membuatkan makanan yang enak. Sony! Maya! Ada apa denganmu, Maya? Sony! Maya, Pintu! Ayo ke sini! Ayo makan malam! Maya, Untung kau ada di sini. Tolong bantu aku menyajikan makanan. Apa yang kau tunggu lagi? Anak-anak pasti sudah lapar. Ayo, cepat. Maya, Kenapa kau menangis? Apa kau habis memotong bawang? Maya, kenapa aku tidak mengerti juga? Pintu dan Sony. Iya, aku tahu mereka lapar. Mereka sibuk bermain. Sampai mereka lupa untuk makan. Pintu dan Sony tidak ada di rumah sekarang. Lakan telah menculik mereka. Hei, memangnya ada yang berani menyentuh anak-anak Mitiles Takur ya? Hah? Tapi Tidak mungkin. Priom, tunanganmu ini sudah gila. Dia berbicara omong kosong. Aku tidak mengerti yang dibicarakannya. Sudahlah, lebih baik pergi dan cari mereka. Mereka sudah terlalu lama main. Ayo sana. Bawa mereka pulang ke sini. Cepat.
Kak Maya, Pintu dan Sony tidak ada di rumah. Dasar pemalas. Ya sudah, biar aku saja yang menjemput mereka. Sebentar, aku akan kembali. Sony, Pintu! Di mana mereka? Makanannya pasti akan menjadi Tenang Maya, dingin. tenanglah. Sebaiknya ambilkan dia minum. Duduklah. Aku mengerti. Kalian semua sedang mengerjai aku kan? Mereka pasti sedang bermain petak umpet. Sony, Pintu! Ayo katakan di mana kalian? Makanannya akan Maya, menjadi Maya, dingin. sadarlah Maya. Kau sama dengan mereka. Aku tidak suka lelucon. Aku yakin mereka pasti bermain di sekitar sini. Dengar, aku sudah menyiapkan makanan untuk mereka, jadi mereka harus pulang. Dengar, anak-anak kita telah diculik dan Lakan telah menculik mereka. Dia pasti akan membunuh anak-anakku. Dia akan membunuh Sony dan Pintu. Maya, aku tidak akan membiarkan bahaya datang Dia kepada pasti mereka. akan membunuh anak-anakku. Bawa anak-anakku pulang. Tenanglah Maya, jangan begini. Kau tidak perlu khawatir. Mereka tidak Bawa apa-apa. Maya, anak-anakku pulang. Maya. Maya. Maya, kakak. Maya. Maya. Maya, Kakak. aku akan membawanya ke kamar. Dia pingsan. Sungguh memalukan. Dia gunakan anak-anak sebagai bentengnya. Dia mengancam akan menghabisi nyawa mereka. Kau sadarkan, mereka itu masih kecil. Aku belum pernah melihatmu menangis seperti ini sebelumnya. Ini pertama kalinya. Pergilah, temukan mereka. Pergi. Jika terjadi apa-apa, maka aku akan... Aku tidak akan bisa hidup lagi. Kemana akan membawa mereka pergi? Paman! Apa paman bawa mainan untukku? Bonekaku bagaimana? Apa yang sudah keputuskan?
Otakku tidak berfungsi saat ini, Punam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak pernah berdoa pada Tuhan sebelumnya. Aku tidak pernah meminta. Tapi hari ini, ya Tuhan, tolong aku. Tolong kami dapatkan anak-anak kami kembali. Tolonglah. Aku tidak tahan melihat air matamu. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah bersumpah untuk bersamamu. Di saat baik ataupun di saat buruk. Kau jangan banyak berpikir, Priyo. Kau tidak punya waktu. Aku akan bertanggung jawab untuk itu semua. Kalau ada apa-apa pada anak-anak, aku bahkan tidak bisa menangis. Jadi, kau mau? Iya. Kita harus bicara dengan ayahmu. Jangan pernah kembali sebelum menemukan Lakan. Dia sudah membuat kesepakatan. Dia pasti ada di Begusarai. Apa kau mendengarku? Anak buah ayah belum bisa melacak Lakan. Sedang kondisi Imaya. Apapun yang kau pikirkan, aku rasa tidak mungkin, Mitiles. Artinya ayah akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Punam. Dan bukannya keinginanku. Ayah mungkin tidak peduli lagi dengan mereka, tapi aku peduli dengan anak-anakku. Tapi perlu kau tahu, mereka juga hidupku, Mitiles. Buatku tidak, ayah. Bagaimana mereka jadi hidupku kalau mereka tidak ada? Menantumu adalah... Maaf, maksudku adalah istriku. Istriku dalam kondisi buruk sekarang ini. Tapi ayah tidak khawatir. Ayah cuma khawatir tentang Punam. Apa itu adil, ayah? Ayah menghancurkan pernikahan Lakan. Hingga membuatnya gila, dia membunuh semua orang yang ingin menikahi Punam. Apakah itu adil terhadap mereka? Ayah juga sudah memaksa putramu Priom ke pernikahan ini. Apakah itu juga adil, ayah? Ayah bisa mengorbankan anak-anakmu, tetapi aku tidak bisa. Ayah korbankan begitu banyak orang karena Punam. Ini bukan tentang Punam, Mitiles. Ini tentang yang benar dan yang salah. Aku akan mati. Tapi aku tidak akan pernah mendukung sesuatu yang salah. Mayat anak-anakku akan ada seiring waktu. Nanti jelaskan saja kepada mereka perbedaan antara benar dan salah. Tapi setidaknya, aku sebagai seorang ayah tidak bisa berlaku kejam seperti itu. Dan aku juga tidak bisa tidak adil kepada anak-anakku. Ayah, aku ini mampu. Aku dapat melindungi anak-anakku dan hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan. Dan dengar, kalau kita memiliki perbedaan pendapat tentang tanggung jawab terhadap anak-anak kita tidak bisa di bawah atap yang sama. Maka hubungan kita harus putus. Itu tidak akan dibutuhkan, Mitiles. Ayah, bukanlah keputusan bijak membuat bendungan ketika banjir sudah melanda kota kita. Kita harus menunggu sampai ketinggian airnya surut lebih dulu. Tuan,
Tolong jangan salah paham. Tapi aku tidak ingin keadilan. Dengan mengorbankan nyawa 2 anak yang tidak bersalah. Apa kau tahu kondisi yang diajukan oleh Lakan? Dia ingin Punam ditukar dengan 2 anak. Apa kalian berdua siap untuk kesepakatan ini? Bendera merah sudah dikibarkan di rumah Pulan Takur. Dia sepertinya menerima permintaanmu, Lakan Takur. Baiklah. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku ingin menemui ibu! Aku bilang lepaskan aku! Kakekku akan mengajarmu nanti. Hei, diam. Paman Lakan ada di sini. Paman, mereka sudah mengganggu kami. Untung Paman ada di sini. Tolong bawa kami pulang, Paman. Aku sudah bilang, diam. Kau sangat menyayangi kami. Mengapa kau memarahi kami? Aku minta pada kalian berdua jangan banyak bicara. Sudah, diam. Apa semuanya sudah selesai? Bagus sekali. Ayo kita pergi. Hari ini Pulan Takur akan menerima kekalahan. Karena dia telah mengambil Punam dariku. Dan hari ini dia harus mengembalikannya padaku.